Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz ingin menjelaskan tentang Can Silence Actually Drive You Crazy versi Indonesia. Keheningan yang memikat atau menyeramkan. Pernahkah Anda berada dalam situasi di mana keheningan benar-benar mendominasi? Tidak ada suara kendaraan, tidak ada gemerisik angin, bahkan tidak ada suara yang berbicara. Apa yang Anda rasakan? Banyak orang yang menganggap keheningan itu nyaman dan damai. Tetapi bagi sebagian lainnya, keheningan itu seperti bisa menjadi hal yang menyeramkan. Keheningan sering disosialisasikan dengan kedamaian, terutama dalam kehidupan modern yang penuh kebisingan. Banyak dari kita mendambangkan monumen tentang untuk melarikan diri dari hiruk-pikuk dunia. Namun, bagaimana jika keheningan itu benar-benar total? Tidak ada suara sama sekali. Apakah otak kita mampu mengatasi situasi seperti itu? Beberapa eksperimen telah menunjukkan bahwa keheningan total seperti di ruang kedap suara dapat memicu efek yang mengejutkan pada pikiran manusia. Tetapi kesempatan ini kita akan mengeksplorasi bagaimana keheningan ekstrim mempengaruhi otak kita, apa dampaknya secara psikologis, dan apakah benar bahwa keheningan bisa membuat kita gila. Definisi keheningan total. Keheningan total bukan hanya sekedar ketenangan seperti ada di desa yang jauh dari kota, melainkan situasi di mana tidak ada suara sama sekali. Salah satu tempat yang memungkinkan hal ini adalah ruang kedap suara atau echo chamber. Ruang ini dirancang dengan teknologi khusus untuk menyerap semua suara, bahkan gema dari langkah kaki atau suara napas Anda sendiri. Di ruang ini, tingkat suara bisa turun hingga minus 9 derajat desibel, jauh di bawah ambang batas pendengaran manusia. Pengalaman subjektif. Ketika orang pertama kali masuk ke ruangan ini, sebagian merasa kagum karena suasana yang sangat terang. Namun setelah beberapa menit, reaksi mereka mulai berubah. Suara tubuh yang biasanya tidak terdengar seperti detak jantung, aliran darah, bahkan gesekan sendi menjadi sangat jelas. Hal ini dapat menjadi berpengalaman yang sangat aneh, bahkan mengganggu. Data nyata, menurut laporan dari berbagai eksperimen, hanya sedikit orang yang dapat bertahan di dalam ruang kedap suara lebih dari 30 menit tanpa merasakan tidak nyaman. Sebagian melaporkan merasa gelisah, kehilangan ortotensi tertentu, bahkan mulai mengalami halusinasi suara. Salah satu kasus paling terkenal ada seorang pria yang merasa bahwa detak jantungnya terdengar begitu keras hingga membuatnya panik. Bagaimana keheningan total mempengaruhi otak? Ilmu di balik keheningan. Secara biologis, otak manusia dirancang untuk selalu menerima rangsangan dari lingkungan sekitar. Suara, cahaya, dan gerakan adalah elemen yang membantu otak tiap aktif dan terhubung dengan dunia luar. Ketika tidak ada suara sama sekali, otak mulai mencari input lain untuk diolah. Akibatnya, ia bisa beralih ke suara internal tubuh atau bahkan menciptakan sensasi palsu seperti halusinasi, overstimulasi sensorik internal. Di dalam keheningan total, fokus otak kita beralih ke suara internal tubuh yang biasanya tidak kita sadari. Misalnya detak jantung yang monoton atau aliran darah dari pembuluh darah. Hal ini dapat memicu perasaan cemas atau tidak nyaman, terutama jika suara-suara tersebut terdengar asing
atau terlalu instant, kurangnya suara, kurangnya input sensorik. Otak kita juga sangat tergantung pada rangsangan eksternal untuk mempertahankannya keseimbangan emosional dan kognitif. Ketika input ini hilang, seperti dalam isolasi otak total, bisa mengalami stres. Studi pada tanaman yang ditempatkan di sel isolasi menunjukkan bahwa mereka sering mengalami halusinasi atau distraksi karena kurangnya simulasi lingkungan. Psikolog keheningan. Keheningan yang berkepanjangan juga dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Dalam beberapa kasus, orang terpancar keheningan total melaporkan merasa seperti terputus dari dunia nyata beberapa kali. Psikologi terpercaya bahwa ini adalah respon alami otak untuk mencoba merespon kurangnya informasi sensorik. Apa resiko keheningan total? Eksperimen tentang efek keheningan total dilakukan oleh berbagai institusi, termasuk NASA. Astronot yang dipersiapkan untuk perjalanan luar angkasa sering dilatih dalam kondisi keheningan ekstrim untuk menguji ketahanan psikologis mereka. Dalam beberapa kasus, mereka dilaporkan gejala seperti keheningan, orientasi waktu, kecemasan yang mendalam, bahkan paranoia. Dampak pada kesehatan mental. Keheningan total dapat memicu efek psikologis seperti 1. Kecemasan. Karena keheningan ekstrim dapat terasa asing, otak kita sering berinteraksi dengan cara yang sama seperti menghadapi ancaman. 2. Halusinasi. Otak akan menciptakan suara atau gambar yang mengisi kekosongan sensorik. 3. Disorientasi. Kurangnya referensi suara membuat orang kehilangan persepsi tentang ruang dan waktu. Isolasi sosial. Sebagai contoh, situasi seperti sel isolasi di penjara atau tinggal sendiri di tempat yang sangat sunyi telah menunjukkan bahwa manusia membutuhkan interaksi sosial dan suara sebagai bagian penting dari kesehatan mental. Ketika keduanya dihilangkan, efeknya bisa sangat merusak. Kehilangan berbagai pedang bermata dua. Manfaat keheningan. Meskipun keheningan ekstrim memiliki efek yang menakutkan, keheningan dalam dosis yang wajar bisa sangat bermanfaat. Banyak penelitian menunjukkan bahwa momen hening dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, bahkan memperbaiki kesehatan fisik. Misalnya meditasi yang sering dilibatkan keheningan, berbagai cara untuk menenangkan pikiran dan tubuh. Keheningan yang berbahaya versus menyehatkan. Keheningan menjadi bahaya ketika berlangsung terlalu lama atau terjadi dalam kondisi yang tidak nyaman, seperti isolasi atau ruang kedap suara. Sebaliknya, keheningan yang terjadi secara alami, seperti tempat yang tenang ataupun masih ada lingkungan, justru membantu manusia merasa lebih rileks. Kesimpulan dari ini adalah keheningan adalah hal yang kompleks dalam dosis yang tepat. Ia adalah alat yang luar biasa untuk meningkatkan kesehatan mental dan fisik kita. Namun keheningan juga yang ekstrim dan berkepanjangan bisa jadi pengalaman yang membingungkan, bahkan berbahaya. Keheningan seperti halnya kebisingan adalah bagian dari kehidupan. Kuncinya adalah menemukan harmoni di antara keduanya. Jadi, mari kita nikmati keheningan, tetapi dengan cara yang bijak. Ingatlah bahwa keseimbangan di antara keduanya itu bisa memberi kita kedamaian tanpa mengorbankan kesehatan mental kita. Itu saja mungkin dari saya.
Saya Abdul Aziz, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.